absen 18. Tiara Malaysia Putri absen 22. Filaka Ramadhani absen 12. Di sini kita akan menjelaskan tentang Windows. Windows merupakan sebuah sistem operasi yang diciptakan oleh Microsoft, di mana sistem operasi ini menyediakan antarmuka grafis atau GUI atau Graphical User Interface agar lebih mudah dioperasikan. Dengan adanya Windows, penggunaan tidak perlu lagi mengetikkan perintah melalui command lainnya pada MS-DOS. Cukup dengan menggunakan mouse atau keyboard, pengguna dapat memberikan perintah untuk membuka menu, kotak dialog, menjalankan aplikasi, menghapus file, dan lain sebagainya. Lalu untuk fungsi Windows, berikut merupakan beberapa fungsi dari sistem operasi Windows, yaitu yang pertama menghubungkan antara aplikasi dan perangkat keras sehingga dapat terintegrasi bekerja secara konsisten dan stabil, mengendalikan dan mengelola sumber daya yang sedang dijalankan termasuk perangkat lunak dan perangkat keras pada komputer. Lalu yang ketiga, mengelola proses yang terdiri dari persiapan, penjadwalan, serta pemantauan program yang sedang dijalankan. Untuk sejarah Windows-nya dibacakan teman saya. Sejarah Windows mulai dari DOS Shell for DOS 6 buatan Microsoft dan inginnya Microsoft bersaing terhadap larisnya penjualan Apple Macintosh yang menggunakan GUI Graphical User Interface. Microsoft menciptakan Windows 1.0. Nama ini berasal dari kelatahan karyawan Microsoft yang menyebut nama aplikasi tersebut sebagai program Windows atau jendela program. Windows versi 2 adalah versi Windows pertama yang bisa diinstal program. Satu-satunya program yang bisa ditambahkan adalah Microsoft Word versi 1. Windows versi 3 menyajikan aplikasi tambahan yang lebih banyak, kelengkapan penggunaan, kecantikan user interface atau antarmuka, dan mudahnya konfigurasi. Windows versi 3.1 adalah versi Windows yang bisa mengoptimalisasi penggunaannya pada prosesor 32 bit Intel 8086 ke atas. Windows versi 3.11 adalah versi Windows terakhir sebelum era start menu. Windows 3.11 pun adalah versi Windows pertama yang mendukung networking atau jaringan. Versi hibrida dapat dijalankan tanpa MS-DOS. Versi hibrida tersebut menginstalasi dirinya sendiri dengan DOS 7. Tidak seperti Windows versi 16 bit yang merupakan shell yang harus diinstalasi melalui DOS terlebih dahulu. Aplikasinya pun berbeda. Meskipun Windows 9 kali dapat menjalankan aplikasi Windows 16 bit, namun Windows 9 kali memiliki grade aplikasi sendiri, yaitu X86 Windows 9X sangat terkenal di BSOD. Kemudian kelebihan dari sistem operasi Windows. 1. Mendukung untuk semua perangkat keras. Karena OS Windows digunakan oleh 95% pengguna, maka sebagian besar vendor perangkat keras membuat driver untuk Windows. Kedua, kemudahan pengguna. Semua versi Microsoft Windows. Kedua, kemudahan pengguna. Semua versi Microsoft Windows memiliki kesamaan di dalamnya yang membuat pengguna mudah untuk berpindah dari satu versi ke versi yang lainnya. Pengguna Windows 7 tidak mengalami kesulitan dalam migrasi ke Windows 10 karena sebagian fitur Windows 10 sama dengan Windows 7. Antarmuka pengguna Windows juga mudah digunakan untuk Unix atau MAC. Yang ketiga, mendukung untuk hampir semua perangkat lunak. Platform Windows paling cocok untuk pengembangan game dan perangkat lunak. Windows memiliki jumlah audiens yang besar sehingga developer lebih memilih untuk membuat utility games dan software untuk OS Windows. Penggunaan Linux tidak dapat membuat aplikasi Windows
Jadi lebih baik menggunakan Windows untuk mengembangkan aplikasi. Yang keempat, fitur pasang dan mainkan. Sebagian besar perangkat keras dapat dideteksi secara otomatis dengan fitur pasang dan mainkan. Anda perlu menginstal perangkat keras secara manual, tetapi perangkat siap digunakan saat dipasang, misalnya webcam, keyboard, mouse, perangkat seluler, dan lain-lain. Yang kelima, desktop dan layar sentuh. Windows 10 dibuat untuk perangkat layar sentuh dengan komputer desktop. Antarmuka pengguna di Windows 10 dibuat sedemikian rupa sehingga fungsi lebih baik untuk semua jenis perangkat Windows. Berikut adalah kekurangan dari sistem operasi Windows. Terkena serangan virus. Windows memiliki jumlah serangan peretas yang tinggi. Para peretas dapat dengan mudah membobol keamanan Windows. Jadi pengguna Windows tergantung pada perangkat untuk antivirus dan harus membayar biaya bulanan kepada perusahaan untuk melindungi data mereka. 2. Sebagian besar perangkat lunak berbayar. Sebagian besar program Windows berbayar, misalnya game, perangkat lunak grafis atau Photoshop, pengelola unduhan, dan perangkat lunak populer lainnya berbayar. 3. Membuat ulang sistem. Jika kinerja sistem Anda menjadi lambat, Anda harus membuat ulang sistem. Jika Anda memuat banyak program pada saat yang sama, maka sistem Anda melambat dan menutup telepon. Solusi untuk ini adalah 3. Harga tinggi. OS Linux adalah open source dan gratis untuk digunakan oleh semua orang, tetapi OS Windows memiliki lisensi berbayar dan Anda tidak dapat menggunakan OS Windows gratis secara legal. Kemudian sumber daya komputer yang tinggi. Jika Anda menginstal OS Windows, maka komputer Anda harus memiliki kapasitas RAM yang tinggi, banyak ruang hard drive, dan kartu grafis yang bagus. Dukungan teknis. Dukungan Windows tidak baik untuk sebagian besar komputer. Hanya beberapa organisasi besar yang bisa mendapatkan dukungan baik dari tim Windows. Sekian presentasi dari kami.